Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Puji Tuhan, semoga semuanya dalam keadaan sehat, sukacita dan diberkati oleh Tuhan. Selamat datang kembali di ibadah GBI Graceful sore ini bersama kami bertiga, dan nanti juga akan ada hambanya yang akan memberkati kita dengan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pada sore hari ini. Yuk semuanya duduk dengan baik ya, duduk dengan manis. Kita mau puji Tuhan pada sore hari ini. Mari sebelumnya kita angkat dulu pujian bagi Tuhan. Mari haleluya. Kita katakan, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amen. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Amen. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Yes. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Yes. Sukacita surga nyata penuhiku. Jemaat saja, haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita. Sukacita surga nyata penuhiku.
pengakuan kita ya Bapak Ibu, Amin. bahwa kita mau selalu bersuka cita, Amin. kita mau selalu bersorak di tengah keadaan sekitar kita, di tengah badai yang Amin. bergelora dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, kita mau masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Dan kita mau siapkan hati kita lebih sungguh lagi untuk menerima urapan Tuhan pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Kalau kami bisa kembali hadir di ibadah hari ini, kami bisa kembali mengikuti ibadah ini, itu semua karena kasih-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan, untuk keluarga yang baik, untuk berkat jasmani maupun rohani yang kami terima setiap harinya. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap pemberian yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami rindu untuk masuk ke hadirat-Mu lebih dalam lagi. Untuk kami mengucap syukur kepada Tuhan, untuk kami menyembah Tuhan lebih lagi. Karena kami tahu ketika kami bersyukur, itulah kewajiban kami Tuhan. Itulah kewajiban kami untuk kami mengucap syukur untuk setiap hal yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Sehingga setelah ibadah ini kami menerima berkat dari Tuhan, urapan dari Tuhan yang akan menyertai dan mengubah kehidupan kami hari demi hari. Amin Yesus. Karena kami tahu Tuhan lain berkuasa dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita katakan banyak yang Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita naikkan lebih sungguh lagi. Kita mau katakan banyak hal yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Yes. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Yes, katakan Bapa. Bapa
ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Kita angkat tangan kita. ku bersyukur Bapa, Kasih Tuhan. ku bersyukur Tuhan, Amin. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Haleluya. ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Kami bersyukur. ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih untuk Sebab Engkau baik Tuhan. Sebab Engkau ajaib dalam hidupku Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu. Glory bagimu. Kami bersyukur. Terpujilah namamu. Terpujilah Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap semuanya. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Kami
Tuhan Yesus. Makasih Tuhan buat berkat-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, Yesus. Makasih Tuhan buat berkat-Mu dan kasih-Mu yang sangat besar dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dengan apa akan kami balas semuanya itu Tuhan? Selain hati kami bersyukur dan berterima kasih serta menyembah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. buat kebaikan. Terima kasih Tuhan. Selalu ada Haleluya. bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Terima kasih Tuhan. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas? Haleluya. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Selamanya. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Bisa kepada hamba-Nya. Haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat kasih karunia-Mu yang melimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Yes. Kasih-Mu teramat besar. Amen. Engkau telah menyerahkan diri-Mu, rela menderita bahkan mati di atas kayu salib menyelamatkan kami. Sungguh kami tidak dapat membalas kasih-Mu yang begitu besar.
Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau pakai hidup kami Tuhan, untuk meninggikan, memuliakan, dan mengagungkan Engkau Tuhan. Kami persembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami kepada Tuhan, karena hidup kami adalah milik Tuhan. Dan kami mau mempersembahkan hidup kami kepadamu Tuhan, karena Engkau yang memiliki hidup kami. Oleh karenanya Engkau juga yang memakai hidup kami Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan beribadah pada hari ini, di mana kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau, bersekutu dengan Tuhan melalui pujian dan penyembahan, dan melalui pemberitaan firman-Mu. Dan kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, urapi kami semua dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, baik setiap kami yang mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, urapi kami dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Amen. Agar kami dapat mengerti firman Tuhan, dan agar kami juga mendapat kekuatan untuk melakukan firman Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami bukan hanya menjadi orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi kami juga melakukan firman-Mu seperti apa yang Tuhan mau. Dan kami mempersilahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, Roh yang heran, ajaib, dan berkuasa, Roh hikmat dan pewahyuan, Roh dari Tuhan Yesus Kristus sendiri yang memimpin dan menolong kami Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami dengar dan kami terima pada hari ini dapat kami mengerti, dan kami boleh melakukannya seperti yang Tuhan kehendaki. Berfirmanlah Tuhan Yesus Kristus, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur, serta kami alaskan doa kami. Amin. Haleluya. Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada. Sungguh kesempatan yang indah dari Tuhan, kalau sampai saat ini kita masih bisa beribadah, kita masih dapat memuji Tuhan, kita masih dapat mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita pakai waktu yang baik ini untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita akan membuka Alkitab kita dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini luar biasa, saudara-saudara. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini tema khotbah yang saya sampaikan berjudul menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dimaksud di dalam Kristus? Sehingga ia dikatakan sebagai ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang dimaksud di dalam Kristus, saudara-saudara, adalah orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saudara-saudara yang sudah percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti saudara di dalam Kristus. Tetapi bagi orang-orang yang belum percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia ada di luar Kristus. Saudara dan saya adalah orang-orang yang berbahagia,
Karena saudara adalah orang yang berada di dalam Kristus. Saudara adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sejak saudara percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi ciptaan baru terjadi sejak saudara percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Suatu perubahan terjadi. Saudara dari manusia lama menjadi manusia baru di dalam Kristus. Apa yang berubah bagi orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apa yang menjadi baru di dalam kehidupan saudara-saudara sejak percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang pertama saudara-saudara, yang baru dalam kehidupan saudara, yang berubah dalam kehidupan saudara sejak saudara percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang pertama adalah perubahan status. Waktu saudara percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, status saudara berubah. Dari orang berdosa menjadi orang yang benar. Dari anak iblis menjadi anak Tuhan. Amin. Oleh karena itu sesuatu yang menggembirakan saudara-saudara. Sesuatu yang luar biasa. Waktu saudara percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, status saudara berubah. Dari orang berdosa menjadi orang yang benar. Itu karena apa yang telah dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib. Di atas kayu salib, Kristus telah rela menderita, bahkan mati di atas kayu salib untuk memikul dosa saudara dan dosa saya. Di atas kayu salib, dosa-dosa kita sudah ditanggungnya. Kesalahan-kesalahan kita sudah diampuninya. Sehingga status saudara berubah dari orang berdosa menjadi orang yang benar karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Amin. Lalu hal yang kedua, saudara-saudara, apa yang berubah sejak saudara percaya dan menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saudara mengalami perubahan. Kualitas saudara berubah. Cara hidup saudara berubah. Waktu saudara percaya dan menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara sudah menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru terjadi di dalam kehidupan saudara waktu saudara percaya dan menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara mengalami perubahan kualitas cara hidup saudara. Saudara bisa mengetahui kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Karena kita menyadari saudara-saudara, kalau kita hidup sebagaimana kita ada sekarang ini, kalau kita masih bisa bernapas, hidup, bergerak, melakukan segala sesuatu, melayani Tuhan, bekerja, melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan, itu semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara yang sudah berada di dalam Kristus, kita tetap
pertahankan. Yes. Kualitas cara hidup kita Yes. menjadi kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara, paradigma kita diubahkan. Pola pikir kita diubahkan Ya. waktu kita percaya dan menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yes. Sebagaimana Roma 12 ayat yang kedua mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kualitas hidup kita berubah. Kita harus memikirkan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Karena saudara dan saya adalah ciptaan baru di Yes. dalam Kristus Yesus. Amin. Perubahan kualitas hidup juga terjadi, saudara-saudara, karena firman Tuhan yang menjagai kehidupan kita. Mari sama-sama, saudara, kita buka Alkitab kita. Kita baca di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-11, saudara-saudara. Mazmur 119 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menolong kita. Firman Tuhan menjagai kita, saudara-saudara, supaya kualitas hidup kita tetap baik. Kualitas hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Karena firman Tuhan yang menjaga kehidupan kita, kelakuan kita bersih di hadapan Tuhan. Dan hal ini, saudara-saudara, bukan hanya untuk orang-orang muda. Saudara dan saya, saudara yang sudah tidak muda lagi, saudara juga dijagai oleh firman Tuhan. Yes. Supaya saudara dan saya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan sesuai dengan firman-Nya, saudara-saudara. Karena firman Tuhan ini yang menjaga kehidupan kita tetap bersih, tetap berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karenanya, saudara, setia membaca firman Tuhan dan merenungkannya di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan yang menjaga dan menolong kita supaya kita bersih di hadapan Tuhan. Amin. Firman Tuhan adalah resep. Firman Tuhan adalah petunjuk bagaimana kita hidup bersih, berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Yang ketiga, saudara-saudara, perubahan yang terjadi di dalam kehidupan saudara waktu saudara menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, yaitu perubahan masa depan. Dari maut menjadi hidup yang kekal. Dari neraka menjadi surga. Karena di dalam Roma 6 ayat yang ke-23, saudara-saudara, dikatakan dengan jelas, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Masa depan yang indah, masa depan yang cemerlang
akan kita alami dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Amen. Upah saudara orang-orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu hidup kekal. Hidup kekal ini adalah karunia Allah Yes. yang diberikan kepada saudara, meskipun saudara tidak layak untuk menerimanya. Hidup kekal diberikan kepada saudara dan saya karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Amen. Kristus yang menebus dosa saudara dan saya. Kristus yang menyucikan, menguduskan kehidupan saudara. Dan Kristus juga yang memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Karena dosa-dosa kita sudah diampuni. Kesalahan-kesalahan kita sudah dilupakannya. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita terus mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita mengerjakan keselamatan bukan karena keselamatan yang diberikan oleh Kristus itu belum sempurna. Sempurna, saudara-saudara. Karena sebelum Kristus mati, kata terakhir yang dia ucapkan, sudah selesai. Karya keselamatan Kristus sudah selesai di atas kayu salib. Dosa saudara dan saya sudah ditanggung oleh Kristus. Saudara dan saya sudah dikuduskan. Amen. Adapun kita mengerjakan keselamatan kita, berarti kita memelihara iman kita kepada Kristus, saudara-saudara. Yes. Sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Kristus, maka kita harus hidup benar. Benar. Karena anugerah dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan yang akan menolong kita. Yes. Tuhan yang akan menyadarkan kita. Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi kita. Bagaimana kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Bagaimana kita hidup sesuai dengan firman-Nya. Karena kita sudah dikuduskan. Sudah dijadikan menjadi ciptaan yang baru. Oleh karena itu, dengan iman kita terus mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dengan hidup benar, hidup kudus, hidup berkenan kepada Tuhan. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau saudara sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari dengan perbuatan kita yang beriman kepada Kristus, kita hidup benar, hidup menyenangkan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Kita menjadi senjata-senjata kebenaran. Kita menjadi saksi-saksi Kristus. Kita menjadi pelaku firman Ya. di dalam kehidupan kita. Amen. Sehingga nama Tuhan dimuliakan, Yes. ditinggikan, diagungkan di dalam kehidupan kita. Masa depan saudara adalah masa depan yang cerah. Amin. Hidup kekal, hidup abadi Ya. bersama dengan Kristus akan kita alami di dalam kehidupan kita. Surga telah disediakan bagi kita, bagi orang-orang yang percaya dan yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari hidup benar, hidup kudus, hidup seperti apa yang Tuhan mau, hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan rencananya, sehingga kehidupan kita sungguh-sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Selamat menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Status saudara sudah dirubah, Ya.
dari orang berdosa menjadi orang benar. Saudara memiliki kualitas cara hidup yang luar biasa. Mengetahui kehendak Allah, mengetahui apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan saudara juga mengalami perubahan masa depan. Hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pasti kita alami di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari saudaraku, kita terus bersyukur buat apa yang Tuhan Yesus Kristus telah lakukan di atas kayu salib. Segala dosa-dosamu, segala kesalahan-kesalahanmu sudah dipikul oleh Kristus di atas kayu salib. Amin. Dan saudara sudah menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Syukuri apa yang telah Tuhan Yesus Kristus lakukan di atas kayu salib.